Dari yang biasa triple digit jadi kayak double digit, kaget. Wow. So many equipment, gue terus terang nggak bisa technical analysis. Dari itu aku sekarang lebih jago-jago, resisten lah, ini lagi di akum lah, ini apa, lebih jago dari gue. Sebenarnya kalau orang mau kerja kan pasti duitnya datang ya. I mean, I told you if you work well, the money will come. Cewek tuh soalnya baperan. Kadang tuh perasaan lebih penting daripada logika gitu kan. Kadang berarti, aku nggak mau nyalain juga sih. Halo sahabat Beraset, kembali lagi di program Hidden Masters bersama saya Adina Glenda. Kali ini kita kedatangan seorang wanita super yang sudah berpuluh-puluh tahun berkarir di pasar modal dan tentunya banyak banget nih investor dan trader muda yang look up kepada sosok satu ini. Langsung saja kita sapa, halo Cicu Ai. Halo. Terima kasih banyak sudah mau terima undangan kita, Ci. Nggak apa-apa. Aduh. Thank you for coming. Terima kasih, kita sekarang lagi di kediamannya Cicu Ai ya. Dan banyak banget nih investor atau trader muda yang look up to Cicu Ai. Cicu Ai udah berapa lama sih di pasar modal? 96 mulai, berarti sekarang 26 tahun kali ya? 26 tahun. Cicu Ai umur berapa kalau boleh tanya? 47. Waduh, nggak kelihatan 47. Awet muda rahasianya apa nih, Ci? Capex. Oke. Dokter kulit. Jujur ya, Cicu Ai 26 tahun berkarir di pasar modal. Boleh diceritain nggak sih, Ci, awalnya gimana sampai sekarang? Lulus kuliah kan langsung masuk ke CLSA. Jadi waktu itu junior analis lah, maksudnya RA, research assistant tepatnya. Terus ya udah mulai dari analis, terus pindah ke Sockgen Crosby jadi junior analis. 99 kawin, 2000 punya anak. 2000 sampai 2005 tuh gue nggak kerja di market sebenarnya, bantu orang tua karena baby kan. Sampai anakku mau 5 tahun, mulai masuk SD kelas 1 balik ke market. 2005 kerja pertama kali jadi sales di Macquarie. My first job as sales Macquarie. Kok enak ya, pulang jam 5 sore gitu kan, jadi bisa punya anak kecil nggak apa-apa. Ya udah habis itu CMB offer. CMB waktu itu buka institutional, the first time CMB buka institutional division. Terus aku jadi institutional salesnya di CMB. Ya udah pindah ke CMB 10 tahun. Wow. Sampai 2016. Naik sampai jadi head of sales, jadi director of institutional sales, terus ke Bahana. Waktu itu aku pengen nyoba kena ini pengaruh Ahok. Pengen contribute to the country kan. Masuklah ke Bahana gitu kan. Bahana Sekuritas 2 tahun pusing. Mikir-mikir, wah, ini nggak bisa ini kerja sama orang lagi. Mesti bikin sendiri. Ya udah, akhirnya bikin Jarvis. Tapi bikin Jarvis kan izin keluar baru Desember 2018. Jadi sementara izin belum keluar, CMB telepon suruh aku balik bantuin soalnya salesnya keluar. Jadi aku bilang bantuin 2 tahun deh. 2 tahun ya, nggak tahu. Soalnya kan Jarvisnya kan waktu itu belum tahu izinnya keluar kapan. Jadi kan baru keluar ending 2018, 2019 tuh baru mulai terima duit. 2020 aku keluar dari CMB balik masuk ke Jarvis. Full time. Udah waktu itu Jarvis udah istilahnya gini lah, kan kita partneran berempat. Mereka bertiga itu cowok-cowok tuh take the risk. Dan me kan, gaji gua kan main tinggi. Jadi kalau pekat paling sakit hati. Tapi mereka nggak apa-apa, jadi mereka masuk dulu. Oke, lu kan nggak apa-apa pekat, belum kawin, terus dia masuk dulu. Gua lifestyle have to be maintained, jadi nggak bisa dulu. Nanti kalau udah agak stabil baru pindah ke Jarvis. Jadi 2020 baru masuk ke Jarvis. Pokoknya angka yang nggak pernah gue lihat in the past 15 years waktu itu, 10 years or 15 years. Dari yang biasa triple digit jadi kayak double digit, kaget. Wow. Kalau kita nanya gaji triple digit tuh banyak banget yang pengen. Rahasianya apa sampai akhirnya bisa triple digit tuh, Ci? I think you just need to perform aja. Stock market itu kan bisa unlimited punya kan, in term of looking for wealth. Jadi as long as you perform, the money will come. Nggak boleh jadi orang kayak dikit-dikit minta naik gaji, dikit-dikit minta bonus gitu-gitu. Menurutku gak usah ngarep sih. Yang penting lu perform. Kalau company nggak reward lu, somebody else will reward you. Kan lu pasti dibajak. If you are generating income for the company mana nggak mau hire lu, ya nggak? Ini emang kelihatannya passionate banget nih di pasar modal. Awalnya tuh bisa tertarik ke pasar modal tuh apa ceritanya sih, Ci? Filmnya si Michael Douglas, Wall Street. Simple ya sebenarnya alasannya. Kok keren pakai jas? Karena itu doang. Oke, akhirnya beneran ditekun nih. Ya waktu ke Amerika sekolah emang mau masuk finance sama stock market, kan ada di sekolah di Ohio State itu ada satu kelas stock market. Jadi untuk masuk stock market tuh your GPA have to be above 3.5. Jadi itu limited. Jadi mungkin 1 tahun itu cuma di offer sekali. Waktu zaman itu
gue seinget gue ya, kalau gue nggak salah tuh spring. Kan kita quarter ya, sekarang udah jadi semester, dulu zaman gue quarter. Itu spring, GPA, lo harus major in finance, GPA di atas 3,5, bisa masuk. Itu cuma 20 orang satu kelas. Terus di kelas itu, di Ohio State tuh dikasih real money to play with. Makanya cuma 20 orang. Jadi dia ada endowment fund. Itu endowment fund tuh kita boleh invest sendiri, dikasih jatah lah. Biasa masuk tuh kayak saat ada tim-timnya. Satu tim tuh 3 orang, 4 orang gitu. Terus each team di-allocate berapa ratus ribu US, nggak banyak. Terus lu bikin rekomendasi untuk invest nanti di end of the semester, quarternya itu lu perform berapa persen tuh itu nilai lu. Oh, jadi 30% dari nilai lu tuh itu, 30% of your grade is that performance of your stock selection. Oke, jadi real performance di market tuh jadi nilai ya. 30% doang. 30%. Yang lain 70% tetap PR ulangan dan tetap sama. Itu lumayan 30% ya. Oke, jadi dari situ akhirnya Cici belajar untuk analisis market. Itu belajar investment. Sebenarnya waktu itu terlalu goblok untuk analisis market sih. Nggak ada Bloomberg, nggak ada segala, kan cari info di mana? Koran weh. Tapi kan kita kan anak-anak sekolahan, pergi library juga telat kalah lah sama yang Wall Street kan. Ya itu kita cuma belajar beli barang aja sebenarnya. Nggak bisa dibilang belajar analisis market, we are too stupid to analisis market, enggak lah. Itu cuma belajar analisis company sebenarnya. Nggak sampai yang market, nggak segede itu. Cuma bisa lihat satu company gitu kan. Dan company yang kita pilih juga something yang we are familiar with. IBM zaman itu, Microsoft, ya kan. Maksudnya yang kenal-kenal aja ya. ya. McDonald, Nike gitu kan. Yang I pilih Tiffany. Cewek ya. Maaf, mengerti itu doang. Yang lain kayaknya susah. Oke, akhirnya balik ke Indonesia dan akhirnya kerja jadi analis ya. Waktu itu kan nggak kayak sekarang, apply kerjaan tinggal email. Kan di mana ada email. Kita kan pakai amplop coklat kirim ke semua company kan. Terus ada dibantu temanku yang kerja di market, kakak kelas gitu, gue kirim ke dia 6 company untuk apply. Dapat interview di CLSA. Interview dapat kerjaan, ya sudah kerja. Cici mungkin setelah 26 tahun ngelihat perbedaan nih behavior antara investor Gen Z mungkin yang sekarang dibandingkan dengan dulu yang paling matters itu information sih. Dulu information tuh eksklusif, cuman analis yang dapat and selected people yang mau baca koran, mau baca dulu kan nggak ada IDX punya website, jadi kalau lu nyari prospektus tuh you have actually ke bursa, kalau nggak nelpon company punya corporate sekali dikirimi prospektus tebel-tebel. Kalau kita di market kan, kita ada library yang nyimpen semua prospektus. Jadi zaman dulu tuh lu harus work very hard tuh, analisa itu kerja keras gitulah. Nggak ada tuh harga di website tuh, nggak ada internet, gimana? So the difference is the information. Now it's much faster. So sekarang lu kalau cuma belajarin laporan keuangan yang begitu keluar itu kadang-kadang nggak ngefek. Resultnya orang sudah tahu before keluar. Iya benar. Udah keburu naik ya? Nggak, udah digosipin di grup WhatsApp. Lebih di grup, oke. Berarti dengan kemudahan informasi yang ada nih zaman sekarang, Ci, menurut Cici itu apakah berdampak lebih positif gitu buat investor? Yang jelas lebih transparan ya. Karena retail sekarang as good as insti, dapat informasi, could be faster. Informasi itu sekarang banyak banget. Cuman bedanya mungkin kalau insti begitu dengar sesuatu langsung tahu, oh ini hubungan sama company apa aja. Kalau yang retail masih belum jadi ini efek company apa sih, ini bagus apa jelek gitu kan. Masih nggak ngerti impact-nya, tapi informasinya sebenarnya sama aja. Bagusnya sekarang marketnya tuh rame kan, soalnya retail itu juga dapat informasi, mereka mungkin lebih berani bet, they know the company better daripada cuma ticker doang kan. Sekarang banyak corporate access juga yang kayak IE ngadain siap hari Sabtu itu kan banyak company, terus Sukor juga, Mirai juga, terus pokoknya banyak sekuritas catering to retail gitu loh, kasih retail tuh akses ke corporate. Terus ada IG live gratisan walaupun cuma 1 jam tapi lumayan. Jadi retail tuh sekarang so many equipment. Gue terus terang nggak bisa technical analysis. Nah retail tuh sekarang lebih jago-jago, resisten lah, ini lagi di akum lah, ini apa, lebih jago dari gue. Gue cuma tahu harus di company ini, tapi masuk kapan, keluar kapan, itu technical analysis yang tahu kan. Kapan bottomnya, kapan mantulnya, itu retail itu jago-jago sekarang. Ya aku bilang sih zaman sekarang lebih seru ya, karena kalau dulu tuh insti lawan insti, sesama mutual fund sama asing. Retail tuh zaman dulu cuma penggembira doang, size-nya kan kecil. Sekarang ada retail tuh insti aja bisa kalah. Flow-nya gedean retail, jadi kita jualan, retailnya beli, naik sahamnya. Terus kita kayak instinya yang mikir, jangan-jangan gue jualan salah. Ini retail masih ganas banget makaninnya. Kalau marketnya rame, dalam, deep tuh meaning volumenya kenceng, kita lebih seneng. Liquidity-nya improve ya, Ci? Yes, the liquidity is better for us. Dan itu membuat asing juga mau masuk Indonesia. Karena asing itu kalau mau masuk
satu negara tuh ya dia pikirin gue bisa keluar nggak, liquidity-nya ada nggak, jangan sampai gue masuk semangat 45 keluarnya nyangkut, nggak bisa keluar gitu Sama aja kan. bohong. Sama aja bohong. Oke, berarti Cicuai bukan penganut teknikal. Nggak bisa tepatnya. Nggak bisa. Nah, Cicuai kan dikenal cuan nih ya. Cicuai Ya, cuan. nggak selalu cuan juga lah sebenarnya, ada boncos juga lah. Nggak Ada mungkin lah ya. orang 100% cuan Tuhan gitu kan. Nggak mungkin lah, pasti pernah rugi juga. Rugi udah biasa, justru karena 26 tahun tuh rugi dah ratusan kali, ribuan kali nggak tahu. Jadi kalau udah cut loss udah biasa banget udah. Ya udahlah cut loss. Oke, berarti kalau nggak teknikal, Cicuai penganut aliran apa nih? Yang Fundamental? penting cuan. Yang penting cuan gitu. Karena gue Fundamental. udah lihat macam-macam ya. Mungkin awal-awal karir semua orang sama, mulai dari value. Soalnya kan sekolahan diajarinya juga sama Warren Buffett, Benjamin Graham. Rumus semua sama ya kan. Price to book, PE yang murah. Itu kan sekolah buku finance 101 gitu. Tapi setelah dipraktekin di market, kok kadang company yang murah tetap murah ya. Ada yang namanya value trap. Ada yang namanya company biasanya tuh nggak pernah murah loh. Company biasanya nggak pernah murah loh. Selalu paling mahal di antara semua bank, tapi naik terus, iya kan? Lo invest di BCA 1 tahun paling nggak kagernya 20%, 25%. Nah itu lo mau ngomong apa gitu? Company yang murah mungkin stuck forever nggak naik gitu. Jadi ya mulai belajar. Yang paling penting apa yang gerakin saham sih sebenarnya? Is it the valuation? Is it the sentiment? Atau is it the liquidity atau the flow? Yang kan gue sering bilang flow. Sebenarnya after 26 tahun di market, at the end keputusan tuh flow. Kalau ada flow masuk ke suatu saham, saham itu pasti naik toh. Sama aja kalau ada flow keluar, sahamnya pasti turun. Mau valuasi kayak apapun, kalau ada yang beli, barang naik. Kalau nggak ada yang beli, ya udah diam aja lu murah. Sorry ya, tetap murah gitu kan. Kita kan ada bagi 3 ya, satu retail flow, satu mutual fund flow, which is flow kayak kita. Satu lagi itu asing. Kalau asing punya flow, kita cuma harus lihat apa yang membuat Indonesia menarik. Tadi aku udah bilang kan. Sehingga asing itu mau invest di kita. Apa yang membuat kita better than other country kan? Soalnya duit itu cari mana negara kasih cuan paling banyak. Apa yang membuat asing itu masuk Indonesia lebih bisa cuan gitu kan? Itu intinya gitu. Kalau yang mutual fund buat kita, mutual fund tuh dapat subscription atau redemption. Kalau orang-orang bank pada jualan terus dapat subscription, ya kita pasti beli barang di market toh, kan pasti inflow. Terus flow yang ketiga itu retail. Ini flow yang tidak bisa ditebak karena 2 minggu paling mentok umurnya, mungkin 3 hari kali. Hari ini beli, 3 hari kemudian jual. Jadi ini penggembira, istilahnya nebelin market iya, tapi bukan tipe orang yang bisa hold lama, 2 minggu lah. Kalau 2 minggu udah nggak naik ganti barang gitu kan. Apalagi kalau di FOMO satu grupnya naik terus dia punya barang nggak naik, langsung switch. Tapi nggak apa-apa, itu that's the beauty of capital market. Jadi ada yang short term, ada yang long term, ada yang super long term yang asing gitu kan. Jadi marketnya seru. Kalau semuanya short term, siapa yang mau pegang long term? Kapan naiknya? Ya kan, semuanya 2 minggu buang, 2 minggu buang, siapa yang megang lama gitu. Kalau bisa dijelasin nih, mungkin teknik screeningnya Cicuai tadi seperti itu ya? Aku selalu lihat dari, kan kita believe in flow ya, jadi kita langsung, makanya kita bisa ngamatinya global economy itu untuk determine where the money goes. Is Indonesia better than Latin America? Atau European better than Indonesia? Jadi kalau US-nya masalah, uangnya mungkin ke Europe gitu kan, kita nggak kecipratan, itu wassalam. Atau China better than us? In the past 5 years kan China better than us, jadi kita nggak kecipratan duit, uangnya semua ke China. Terus kalau lihat kenapa asing ini masuk sekencang ini in the past 5 weeks, sejak awal Agustus itu flow dari Taiwan. Kan ingat nggak kapal-kapal berkeliaran di Taiwan itu? Semua orang tuh jualan Taiwan masuk Indo. Ya Indo, India, Thailand. Makanya gue bilang kan, tenang aja, asing ini baru mulai masuk. Kalau mereka masuk itu nggak cuma sebulan, bisa 2-3 bulan. Apa sih pengaruh keluarga untuk kesuksesan Cicuai ini? Ya nomor 1 ya pasti partner lah. Kalau lu mau kerja diributin kan susah kerja ya. Ya pokoknya harus ada fully support dari partner, itu nomor 1, itu aja sih. Pengaruh keluarga, kalau anak kan dompleng lu, asal dia nggak ngelibutin lu, oke lah. Jadi kalau paling penting partner, soalnya paling berisik kan biasa partner kan. Semua cewek itu pasti pusingnya kalau suaminya berisik kan. Ya kebetulan nggak berisik aja, ya udahlah. Jadi oke, bisa kerja dengan tenang. Ada nggak sih kira-kira tips dan trik nih buat wanita-wanita di luar sana supaya bisa financially free seperti Cicuai? Sebenarnya kalau orang mau kerja kan pasti duitnya datang ya. I mean, I told you if you work well, the money will come. Cewek tuh soalnya baperan. Kadang tuh perasaan lebih penting daripada logika gitu kan. Kadang berarti, aku nggak mau nyalain juga sih. Itu kan juga pilihan hidup masing-masing orang kan. Mungkin dia lebih happy kalau melayani suami misalnya, atau lebih happy kalau dia melayani keluarga. Tapi kalau gue kan memang suka kerja ya, jadi kalau aku lebih happy kalau dapat duit. Itu setiap orang
punya pemikiran sendiri lah. Jadi kalau wanita mau sukses ya harus do something that you make you happy. Jangan lu ketekan, tapi nggak bisa ngomong juga. Kadang ada orang kerja itu kepaksa karena ke financial need kan. Ya kalau kayak gitu ya just do well on your job kan, it will come rewarding itself kan nanti eventually. Yang penting orang kerja keras. Kau lihat banyak orang kerja keras berubah nasib kok. Kalau orang nggak kerja keras, ya itu hoki-hokian lah. Kalau ada orang kaya juga ubah nasib juga sih. Shortcut ya Ci. Itu back to listing. Oke, Cicuai di umur yang sudah lumayan mapan begitu ya, karir oke, keluarga oke, masih ada nggak sih mimpi atau bucket list yang belum tercapai? Oh banyak, gue mau ini. Dari dulu bucket list, waktu gue umur 30, my bucket list tuh to visit 100 negara before I die. I have to visit 100 country. Sekarang kawannya udah berapa? Sekarang baru 56 atau 57, gue lupa lihat, ntar mesti lihat ya. Tapi kayak baru above 50 dan masih banyak dan umur sudah segini, jadi seru banget ya ngobrol sama Cicuai, nggak berasa. Sebenarnya masih pengen ngobrol panjang, cuma karena durasi kita harus cut aja yang nggak penting. Oke, jadi satu pertanyaan terakhir nih buat Cicuai. Apa sih definisi sukses buat Cicuai? When you happy, I think ya. I mean, ada orang bilang financial sukses ya gampang lah. Financial sukses tuh pokoknya lu kalau mau beli barang nggak mikir. Kita nggak usah ngomong nominal. Yang penting when you want to buy something, you want to go traveling, itu lu udah nggak mikir budget, nggak mikir apa, itu baru lu I would say financial success. Which is setiap orang tuh variety tergantung lifestyle-nya nggak. Ada orang yang mungkin duitnya ratusan M tapi spendingnya juga ratusan M. Itu kan juga sebenarnya mepet juga. Tapi ada orang yang cuma mungkin duitnya cuma berapa ratus juta tapi spendingnya cuma 10 juta juga, itu it's considered financial success for themselves karena menurutnya cukup kan. Menurutku ya kalau sukses tuh kalau financial itu when you want to buy something lu nggak mikir, jangan pakai cicilan ya. Lu kayak when you buy something you don't even have to think about it, itu lu you are financially successful menurutku. Terus kalau sukses yang lain when you happy, kalau lu sukses secara pangkat lah apa terus lu nggak happy atau ujungnya malah nanti ada legal problem gitu kan, ya buat apa gitu kan. Aku tuh nggak pernah judge people, oh karena dia konglo tuh dia sukses, oh karena dia main sahamnya TT-an dia sukses. Enggak sih, menurutku orang sukses tuh orang yang bisa masuk peti mati itu konten. I've lived my life, itu sukses. Makanya itu gue mau mesti waktu gue meninggal, gue di peti mati itu I've lived my life, gue udah semua gitu. Angka di bank itu kan after certain number tuh udah pot way. Lu makan sehari cuma 3 kali kok, lebih itu gendut. Ya kan? Jadi sama aja. Ujung-ujungnya kita mau makan Michelin star setiap hari, enak juga. Mental itu keluarnya tahu petis gitu kan. selera Jawa gitu. Tetap Semarang. Mau dikasih makanan steak gitu. Ya sekali-sekali oke, setiap hari enak juga. Sukses itu pokoknya lu masuk mati-mati, lu happy, lu puas, I've lived my life, itu sukses menurut gue. Gak ada takaran sih, lu harus jadi FOB berapa, lu harus punya konglo, itu gak ada. Itu lu capek, lu malah lu stres, gak happy, and then lu malah mikir gue gak successful ya karena gue gak masuk ini buat apa. Hidup tuh buat apa kayak gitu, gak usah lah. Kalau lu gak bisa ketemu, of course kalau lu belum nemu yang kayak so-called financial freedom, itu ya of course you still have to work harder gitu kan, itu pasti. Tapi at the end financial freedom apa nggak freedom juga tergantung spending, ya kan? Gak niat ya, semua orang I want to buy Rolex, I want to buy Patek juga bisa. Gue pakai Fitbit cuma $100, $125 actually. I'm happy with my Fitbit. Kayak orang di saham gitu kan, aduh Ci, abis gue jual naik gelo, ya buat apa? Itu lu pikir kalau emang habis lu jual naik, berarti Tuhan cuma kasih jatah cuan lu segitu. Masih untung dikasih cuan. Kalau lu cut loss, as long cuan itu lu happy karena lu dapat positive return. Oke, itu dia sahabat Miraset perbincangan kita dengan Cicuai, CMO dari Jarvis Asset Management. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu ya buat kamu-kamu di luar sana menjadi investor yang lebih cuan lagi. Sahabat Miraset, sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.